Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Wulandari. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode perakitan produk. Yang pertama yaitu konsep lini perakitan. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual ataupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan tergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian suatu produk dirakit dengan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasanya. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak atau moving assembly line yang dikembangkan oleh Ford Motor Company tahun 1908 dan 1915. Adapun permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah yang pertama, penyeimbangan lini antar stasiun kerja, yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Adapun karakteristik dari permasalahan assembly line balancing, yaitu yang pertama, sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Yang kedua, bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Yang ketiga, ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses persyaratannya selesai. Dan yang terakhir, tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk sebagai berikut. Keunggulan tata letak adalah ongkos penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Persediaan bahan setengah jadi rendah, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk yaitu ketidakfleksibelan, subscribe to view the file document, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, kesaling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal suatu macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian akan dirakit dapat ditukar satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya terdiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaan tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya.
Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu yang pertama, perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk ukuran yang sama. Contohnya, proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses perakitan jaringan RT/RW-net. Konsep jaringan RT/RW-net. Membangun RT/RW-net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW-net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari, selama sebulan sepenuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Konsep RT/RW-net sebetulnya sama dengan konsep warnet. Pemilih warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet atau ISP. Membangun RT/RW-net sederhana menggunakan mikrotik. RT/RW mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan. Maka langkah awal yang pembuatan RT/RW-net adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengkonfigurasi ada dua cara, yaitu yang pertama hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset adalah pastikan router dalam keadaan mati, tekan tombol reset dan tahan. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Setelah melakukan hard reset, maka konfigurasi mikrotik akan kembali pada konfigurasi bawaan, yaitu soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset yaitu masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal, ketik perintah atau sistem reset configuration, kemudian buka terminal. Mikrotik akan terboot. Yang ketiga, line balancing. Definisi line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang, sehingga tidak ada proses yang ideal akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk. Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilasi yang tinggi pada fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan produksi. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi.
Berikut ini adalah pengertian keseimbangan line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Yang pertama, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produk pada setiap urutan lintasan produksi. Bufa Ellsworth 1983. Yang kedua, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Herjanto 1999. Tujuan menyusun line balancing. Keseimbangan lintasan perakitan bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama persatuan waktu. Tujuan ini tercapai apabila lintasan bersifat seimbang, setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. Jumlah stasiun yang ada lintasan memiliki waktu yang seimbang. Manfaat line balancing. Adapun manfaat line balancing atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut: meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, meningkatkan profit, mengurangi pemborosan dan biaya yang tidak diperlukan. Penggunaan line balancing. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan line produksi atau line balancing ini. Yang pertama, mengetahui takt time setiap sistem kerja. Yang kedua, membuat rincian proses. Yang ketiga, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Yang keempat, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Yang kelima, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantauan hasil. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Baik 1952, yaitu kendala sistem, hal berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance, menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisiensi yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Untuk dapat menyelesaikan masalah line balancing, manajemen industri harus mengetahui tentang metode kerja, peralatan-peralatan mesin, dan personil yang digunakan dalam proses kerja. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. Yang kedua, adanya produk setengah jadi beberapa stasiun kerja. Bufa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan lini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah penumpukan material, yang kedua pergerakan operator, yang ketiga pemecahan elemen kerja, yang keempat perbaikan operasi, yang kelima perbaikan formasi operator. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan, yaitu mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan, mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas, menetapkan precedence constraints, menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output itu, menghitung cycle time yang dibutuhkan, memberikan tugas-tugas kepada pekerja dan mesin, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan,
menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi, mencari terobosan-terobosan untuk perbaikan proses terus-menerus. Metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam line balancing, yaitu metode heuristik, metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi, atau aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Yang kedua, metode analisis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. Yang ketiga, metode simulasis, metode yang meniru tingkat laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Simulasi ini sendiri adalah duplikasi dari persoalan dalam kehidupan nyata ke dalam suatu model-model matematika yang biasanya dilakukan dengan memakai komputer. Keseimbangan lintasan line balancing produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Pergerakan yang terus-menerus kemungkinan besar dicapai dengan operasi-operasi perakitan yang dibentuk secara manual. Ketika beberapa operasi dapat dibagi dengan durasi waktu yang pendek, semakin besar fleksibilitas dalam mengkombinasi beberapa tugas, maka semakin tinggi pula akan membuat aliran yang mulus dengan membuat utilisasi tenaga kerja dan perakitan yang tinggi. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusun stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan menjadi semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan lintasan perakitan, maka jumlah stasiun kerja akan dibutuhkan menjadi semakin sedikit. Precedence diagram sebenarnya merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja, serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya, yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah: yang pertama, simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. Yang kedua, tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Yang ketiga, angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu istilah-istilah dalam line balancing. Yang pertama, waktu menganggur. Yang kedua, keseimbangan waktu senggang. Yang ketiga, efisiensi stasiun kerja. Yang keempat, efisiensi lintasan produksi. Yang kelima, smoothness index. Yang keenam, work station. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.